Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat atau PTSL-PM di 6 kecamatan dan 45 desa. Program PTSL ini melibatkan partisipasi masyarakat, yakni puldatan atau kelompok masyarakat yang diberikan pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis. Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap berbasis partisipasi masyarakat atau PTSL-PM di 6 kecamatan dan 45 desa. Program PTSL ini melibatkan partisipasi masyarakat, yakni puldatan atau kelompok masyarakat yang diberi pelatihan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan data yuridis. Puldatan sendiri dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, diawasi dan diarahkan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Puldatan minimal beranggotakan 7 sampai dengan 10 orang dan semaksimal mungkin melibatkan perempuan desa atau tokoh perempuan. Salah seorang puldatan desa Cipandanwangi Cisarua, Ilham, mengatakan salah satu kendala dalam pendataan bidang tanah, kebun maupun sawah, yakni kendala sinyal yang hilang timbul karena lokasi berada di wilayah pedesaan. Mungkin kalau permasalahan di lapangan yaitu yang pertama sinyal, mungkin kalau cuaca bisa menghambat cuaca ya. Alhamdulillah kalau data udah 90%. Nah, kalau nanti kalau masalah data itu kalau punya tanah di Desa Cipandanwangi tapi ada di luar Desa Cipandanwangi itu. Kalau beda wilayah paling disusul aja. Kepala Desa Cipandanwangi sangat berterima kasih dengan adanya program PTSL di wilayahnya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pihak BPN yang mana dengan adanya program pemerintah PTSL PM ini sangat membantu masyarakat desa, khususnya Desa Cipandanwangi. Kebetulan Desa Cipandanwangi yang masuk sekarang 1.300 bidang. Antusias warga ya dengan adanya PTSL ini mungkin merasa sangat dibantu karena kalau bikin sertifikat secara reguler kan biayanya mahal. Sementara itu, Kepala Bagian TU BPN Kabupaten Sumedang, Hasan Safi'i, mengatakan BPN Sumedang memiliki target pada tahun 2022 sebanyak 108.179 bidang. Program ini harus disosialisasikan dengan baik untuk ketertiban dan kepentingan masyarakat, agar administrasi terkait tanah dapat teregistrasikan dan tercatat secara hukum. Dan untuk tim pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga, yakni PT Fasadetama Indonesia. Kita di Sumedang ini ada sekitar 45 desa yang punya lokasi PTSL PM dan di 6 kecamatan, salah satunya ada di Desa Cipandanwangi. Hari ini kita sedang mengukur nih area sawah, ini akan disertifikatkan. Jadi warga yang mempunyai tanah dan belum sertifikat itu akan kita masukkan dalam program PTSL PM ini. Warga tinggal mengumpulkan KTP, PBB, sama surat pernyataan fisik dengan kartu keluarga. Nah, nanti kalau itu sudah lengkap, nanti kita akan input dan data yang dikumpulkan oleh puldatan, nanti kita input ke aplikasi kita. Sehingga nanti kita di tahun ini, tapi tahapnya tahun ini, tahun 2022 baru sampai tahap pengukuran, sampai keluar peta bidang tanah. Nah, tahun depan baru jadi sertifikat untuk di desa Cipandanwangi ini. Jadi semua bidang di Desa Cipandanwangi ini, bidang tanah itu harus kita ukur supaya masuk ke dalam peta BPN. Jadi di satu nanti ada desa lengkap. Desa lengkap itu jadi semua bidang tanah di Desa Cipandanwangi sudah terpetakan di peta kita. Pelaksananya ada dari PT Fasadetama itu 10.000 bidang di Kecamatan Cisarua. Kan tidak hanya di Cipandanwangi, ada di Bantarmara, ada di Desa Ciuyah ya. Nanti ada 6 desa di sini tuh. Jadi mekanismenya memang di bulan Agustus, kita targetkan harus selesai di bulan November akhir. Karena ini pengukuran, jadi warga tidak terkena SKB 3 Menteri. Warga hanya harus menyediakan materai 1 buah. Itu kewajiban warga, silakan ditempel di pernyataan fisik, dan warga harus memasang patok tanda batas, silakan masing-masing warga saja. Kalau untuk biaya pengukuran dan biaya yuridisnya sudah kita cover dari anggaran BPN, itu dari World Bank. Jadi tidak boleh ada biaya
biaya-biaya yang diambil dari warga untuk yang PTS LPM ini. Mewanti pada warga untuk memasang patok tanda batas. Karena pengukuran itu tidak akan dilaksanakan kalau patok batasnya belum terpasang. Nah itu akan pasang patok tanda batas, itu bisa dari kayu, bisa dari tembok, bisa dari paralon. Nah silakan masing-masing, yang penting kuat. Nah setelah itu dipasang, baru siapkan data yang tadi, data tulis, KTP, KK, PBB, keselamatan fisik. Nah itu warga hanya berkewajiban memasang satu buah materai di pemetaan fisik. Yang antara SPT dengan pengukuran itu juga berbeda, ada kurang lebih. Kan kalau SPT itu baru kurang lebih ya berkiraan. Nanti yang dipakai dari hasil pengukuran. Jadi misalkan SPT-nya ada 100 meter, setelah diukurnya 90, ya berarti 90 yang dipakai di sertifikat itu. Bagi warga Sumedang, silahkan mengikuti program PTS LPM ini. Kita ada, ya, kalau desanya menjadi lokasi PTS LPM, silahkan datang ke desa, hubungi Pudatannya, siapkan patok batas, tanda batas tanah, dan siapkan juga data yuridis, KTP, KK, PBB, dan pemetaan fisik. Salah seorang surveyor dari PT Fasade Tama Indonesia menjelaskan bagaimana mekanisme pengukuran tanah yang dilakukan di Desa Cipandanwangi, Kecamatan Cisarua. Untuk di sini dilaksanakan pengukuran program pemerintah ya PTS LPM, partisipasi masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat sebagai panitia juga. Nah di sini ada masyarakat yang menjadi panitia, ada disebut namanya Puldatan. Nah tugasnya itu sebagai pendamping tim yang melakukan pengukuran, ada yang memasang patok, ada juga yang memegang stick dan mengumpulkan berkas. Nah untuk mekanisme pengukuran, alat yang digunakan bisa dilihat, ini ada namanya GPS RTK. Nah GPS RTK ini metodenya menggunakan base dan rover. Jadi menggunakan sinyal dari satelit. Jadi pengukuran ini untuk di lahan yang terbuka sangat direkomendasi menggunakan satelit. Namun saat lahan tertutup kadang satelit yang masuknya cuma bisa dikit. Alhamdulillah kalau untuk kendala tidak ada. Paling dari pemilik bidangnya mungkin waktunya ya untuk datang ke lapangannya sulit. Paling itu aja. Jadi harus janjian dulu sebelum dilaksanakan pengukuran, harus janji dulu jauh-jauh hari. Kadang ada yang orang luar, terus ada yang bekerja di luar kota, dan ada yang tinggalnya nggak di sini juga. Alhamdulillah dari PT Fasade Tama bukan pertama kali ya untuk kerjasama dengan BPN itu. Dari 2018 di Sumedang juga alhamdulillah udah, cuman di beda kecamatan. Waktu tahun 2018 program PTSL juga sama di Tanjung Tirta. Namun dan setelah itu ada batas kawasan hutan juga, jadi bukan pertama kali kita ikut. Mudah-mudahan pelaksanaan PTSL bisa terus berjalan ya, karena manfaatnya banyak untuk desa sendiri. Manfaatnya nanti ada peta desa yang lengkap ya, dengan jalannya, dengan gangnya, sehingga ada informasi yang bisa disampaikan oleh desa. Salah seorang warga dari Desa Cipandanwangi sangat bersyukur dengan adanya program pemerintah PTS LPM karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengurusan sertifikat. Saya sebagai warga Dusun Garis merasa bangga dengan adanya program pemerintah ini. Ibu dapat sertifikat tanpa biaya, merasa senang sekali, terasa terbantu lah gitu dengan adanya program ini. Tim Liputan SMTV mengabarkan.